Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar melakukan input terhadap sebuah sel. Nah, kali ini kita akan belajar bahwa input pada sebuah sel itu bisa dilakukan dengan mengambil referensi dari sel yang lain. Misalnya sebagai contoh, pada sel A1 ada angka 5. Kemudian pada sel B1, kita ingin mengambil referensi dari sel A1 dan formulanya adalah nilai dari sel A1 ditambah 2. Kita bisa mengetikkan tanda sama dengan terlebih dahulu. Kemudian, kita tuliskan sel yang dijadikan referensi, yaitu A1. Terlihat bahwa sel A1 sekarang ditandai. Tapi perhatikan baik-baik bahwa kita sebenarnya sedang bekerja dengan sel B1. Nah, formulanya adalah sel A1 ditambah dengan 2. Jika sudah, tekan Enter. Hasilnya adalah 7. Misalnya pada sel C1, kita mengambil referensi ke sel A1 juga dengan formula berbeda. Jika tadi formulanya adalah A1 ditambah 2, sekarang A1 dikali 2 misalnya. Enter. Nah, begitulah hasilnya. Jadi perhatikan pada formula bar terlihat isi sel C1 formulanya adalah A1 kali 2, sedangkan isi sel B1 formulanya adalah A1 ditambah 2. Jika nilai sel A1 kita ganti, misalnya diganti menjadi 10, maka sel B1 dan C1 otomatis nilainya juga akan berubah. Untuk menuju ke sel referensi secara cepat, kita bisa menggunakan bantuan mouse atau panah pada keyboard. Misalnya, kita hendak membuat formula yang sama seperti tadi. Dari sel B1, formulanya adalah A1 plus 2. Setelah mengetikkan tanda sama dengan di sel B1, kita bisa mengklik sel A1 dan langsung tertulis A1 di sel B1 ini. Kita tinggal tuliskan tambah 2. Bisa juga menggunakan panah pada keyboard. Setelah kita ketikkan tanda sama dengan, kita hendak melakukan referensi ke sel A1, maka kita tekan tanda panah ke kiri 2 kali, karena referensinya ke sel A1 ya. Kemudian kita tuliskan formulanya secara lengkap. Bisakah kita mengambil referensi dari sel yang juga berisi referensi? Tentu saja bisa. Misalnya, pada sel C1 itu, kita mengambil referensi ke sel B1 yang memiliki referensi ke sel A1. Lalu formulanya dikalikan dengan 2. Begitu hasilnya. Ketika sel aslinya diubah nilainya, misalnya ini diubah menjadi 10, maka tentu saja sel B1 berubah nilainya, karena formulanya mengambil referensi dari A1, yaitu formulanya A1 plus 2. Sedangkan sel C1 juga ikut berubah, karena referensinya adalah sel B1 dikalikan 2. Bisakah kita mengambil referensi dari beberapa sel sekaligus? Tentu saja bisa. Misalnya pada sel D1, kita akan mengambil referensi dari A1, B1, dan C1. Dengan formula misalnya seperti ini. A1 dikalikan 5 ditambah B1 dikalikan 2 ditambah C1 dikalikan 3. Terlihat bahwa sel A1, B1, dan C1 diberi tanda yang menunjukkan bahwa ada referensi ke sel-sel tersebut. Setelah penulisan formula selesai, tekan Enter. Pengerjaan formula akan mengikuti aturan yang ada pada matematika. Misalnya pada contoh ini, perkalian akan didahulukan dibandingkan penambahan. Pengambilan referensi tidak harus dari sel-sel yang berdekatan, dari sel yang berjauhan juga diizinkan. Contohnya seperti ini, misalnya ada angka di sel A1,
lalu di sel C1, lalu di sel G1. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai pada sel I1 dengan mengambil referensi dari sel-sel yang ada nilainya tersebut. Nah, kita bisa menggunakan tanda sama dengan seperti biasa. Penggunaan tanda kurung pada penulisan formula itu diizinkan. Misalnya kita hendak menghitung G1 ditambah dengan C1 terlebih dahulu, baru hasilnya dikalikan dengan sel A1. Maka kita bisa menulis seperti ini. Kurung buka, sel G1 ditambah dengan sel C1, kurung tutup, baru kemudian dikalikan dengan sel A1. Tekan enter, itulah hasilnya. Oh gitu doang.